Pernah kepikiran gak kalau seorang penipu malah kejebak dalam percintaan bersama seorang polisi? Hidupnya gak tenang sama sekali karena salah ucap saja ia bisa ketahuan dan dijebloskan ke dalam penjara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai dari Seiichi. Ia seorang penipu berbakat yang baru saja menipu seorang wanita tua dengan menyamar sebagai CEO muda yang menikahi wanita tua itu. Tapi setelah misinya selesai, ia menghapus semua barang bukti dan kembali menjadi dirinya sendiri. Rekannya datang untuk memberi Seiichi misi baru lagi dan berjanji bahwa ini akan menjadi misi terakhir buat Seiichi. Misinya cukup simpel, ia hanya disuruh mengurus seorang polisi. Bro kita yang mendengar itu langsung menolak karena kalau sampai ketahuan ia adalah seorang penipu, itu bisa berakibat buruk. Tapi rekannya mengancam bro kita kalau menolak ia akan dieksekusi. Alamak, mau tidak mau bro kita menerima misi itu. Keesokan harinya ia datang ke kantor polisi. Tapi karena indera sang polisi yang tajam dengan bau kriminal, lalu menodongkan pistolnya ke wajah bro kita, yang membuat Seiichi seketika kaget. Polisi itu yang bernama Ren curiga karena bro kita tidak ada di database pusat. Seiichi yang mendengar itu langsung keringat dingin, takut identitasnya terbongkar. Ia lalu mencari alasan bahwa ia kehilangan sesuatu. Mendengar itu, Ren mengajaknya masuk ke dalam kantor polisi. Ia meminta bro kita untuk mengisi formulir. Seiichi dengan kemampuan penipunya mulai menganalisa tentang Ren. Ternyata wanita itu orangnya serius dan tidak punya pengalaman tentang laki-laki, dan menyadari kalau wanita itu cukup berbahaya karena bisa mengetahui bau kriminal dari seseorang. Tapi kemampuan itu tidak aktif ketika Ren sedang sibuk oleh hal lain, dan ini adalah kesempatan bro kita untuk menggodanya. Seiichi tiba-tiba bilang kalau Ren itu sangat cantik, tapi ternyata reaksi dari Ren malahan biasa saja. Seiichi tidak pantang menyerah. Ia masih terus menggoda Ren dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Tapi Ren masih waspada terhadap bro kita. Seiichi tahu kalau rencananya ini mungkin mustahil buat mendekati Ren. Lalu ia menggunakan taktiknya yang lain, yaitu bilang kalau dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan karena itulah akhirnya Ren menyetujui untuk makan siang bersama. Singkatnya mereka beneran makan bersama. Ren terus-terusan menatap bro kita. Ternyata saat bro kita memujinya dan menyatakan cintanya, dalam diri Ren ia sangat tersipu. Ia lalu bilang sudah memikirkan soal pernikahan. Bro kita yang khawatir mencoba meyakinkan Ren agar saling kenal dulu satu sama lain. Tapi ya Ren dengan mata love-nya bilang karena mereka akan menikah, kenapa tidak melakukannya sekarang saja. Bro kita mencoba mencari alasan agar ia bisa cepat pergi. Tapi Ren sudah menyiapkan semuanya untuk mengisi formulir barang hilang. Seiichi memikirkan apa yang harus selanjutnya ia lakukan. Lalu ia bilang kenapa mereka tidak mulai dengan berteman saja. Tapi Ren yang mendengar itu tiba-tiba langsung pergi. Singkatnya Seiichi menunggu Ren agar cepat kembali. Tapi tiba-tiba mendapatkan telepon yang memarahi bro kita karena tidak menahan Ren. Bro kita yang tersadar lalu bergegas pergi, tapi ia terlambat. Terlihat Ren yang sedang mengancam rekan Seiichi. Ren bertanya kenapa Seiichi ada di sini. Bro kita beralasan kalau ia hanya mengkhawatirkan Ren yang tidak kembali. Ren bilang tadi ia mencium bau kriminal dan menemukan orang itu sedang transaksi senjata ilegal. Bro kita mencoba mencari cara agar menghentikan Ren. Lalu ia tiba-tiba menerjang Ren dan berteriak kalau ia akan melindungi dan tidak akan mengkhianatinya lagi. Rekannya yang mendapatkan kesempatan lalu pergi. Singkatnya Ren yang salah paham kalau ucapan itu ditunjukkan buat dirinya merasa senang karena bro kita mengucapkan hal itu, lalu meminta agar mereka menjadi sepasang kekasih. Bro kita mulai terjebak dalam semua ini. Jika ia menerima, ia akan ketahuan, dan jika ia menolak, ia akan dieksekusi oleh agennya. Dan demi tetap aman, ia menyarankan agar mereka menjalani hubungan just friend, dan Ren pun menerima ajakan itu. Keesokan harinya terlihat bro kita sedang berjalan bersama seorang cewek. Cewek itu merangkul tangan bro kita seperti seorang kekasih. Tapi momen itu ternyata dilihat oleh Ren dengan tatapan killernya.
Kita mundur dulu ke 2 jam yang lalu. Sebenarnya bro kita sedang berjalan sendirian sambil terus kepikiran soal ia yang berakhir membuat seorang polwan jatuh cinta. Mau maju atau mundur pun dua-duanya beresiko. Tapi kemudian Seiichi melihat ada seorang cowok mendekati cewek yang memperkenalkan dirinya sebagai produser dari sebuah agensi dan menawarkan cewek itu untuk menjadi modelnya. Bro kita merasa curiga lalu mendekati orang tersebut. Ia memastikan apakah itu beneran atau cuma penipu. Ia mencoba menghubungi nomor di kartu tersebut. Awalnya pria itu tidak takut, tapi setelah Seiichi menunjukkan kalau ia menelepon polisi, pria itu langsung ketakutan. Balik lagi ke masa sekarang, Ren yang mendengar cerita itu akhirnya mengerti dan cewek tadi langsung izin pamit. Kenapa Seiichi melakukan itu? Karena meskipun ia seorang penipu, tapi dirinya punya kode etik, yaitu tidak akan menipu orang lemah. Kelas king. Gak jadi sih, dia kan sama-sama penipu. Ren merasa kalau Seiichi cukup populer karena tadi terlihat senang ketika lengannya dipeluk gadis tadi. Dan ia menegaskan kalau Seiichi adalah miliknya sambil hendak memeluk tangan Seiichi juga. Tapi bro kita langsung menarik tangannya. Dan itulah kesalahan bro kita. Ren langsung menatapnya dengan tatapan killer lalu mempertanyakan cintanya pada dirinya. Dan insting polisinya langsung aktif kembali. Ren langsung curiga karena Seiichi bisa tahu kalau pria tadi adalah seorang penipu hanya dengan melihatnya saja. Dan itu terasa aneh untuk seorang yang mengaku sebagai rakyat biasa. Dan ia mencium bau kriminal. Bro kita yang ketakutan dan sebelum ditembak ia langsung berkata kalau dirinya tidak memperlakukan wanita sebagai objek. Alah nyocot. Sontaklah Ren langsung tersipu malu. Dan akhirnya Ren menurunkan kewaspadaannya pada bro kita. Seiichi langsung merasa lega karena tadi hampir mati. Ren yang dalam mode bucinnya lalu mengajak bro kita untuk berkencan. Bro kita mencoba beralasan, tapi Ren mengabaikan alasan itu karena ia ingin Seiichi menjadi miliknya. Tapi bro kita lalu bilang kalau dalam hubungan tidak ada siapa milik siapa karena semuanya setara. Dan meminta untuk melanjutkan sebagai just friend saja. Karena ucapan itu pola pikir Ren sedikit berubah. Kemudian ia bertanya lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Karena semua yang direkomendasikan Seiichi itu sama persis seperti yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Ren masih meminta untuk berkencan, tapi lalu dipotong oleh bro kita. Ia mengatakan untuk melakukan wabi sabi. Sini Mimin jelasin apa itu wabi sabi. Singkatnya, wabi-sabi adalah filosofi dari Jepang tentang cara menerima dan saling melengkapi pasangan apa adanya untuk membangun hubungan yang lebih erat, alih-alih menuntut hubungan yang langsung sempurna. Ren yang mendengar itu langsung setuju. Lalu Ren meminta untuk pegangan tangan, tapi bro kita masih menolaknya karena itu tidak sesuai dengan wabi-sabi. Ren yang tetap bersikeras pengen pegangan tangan lalu memaksa bro kita sambil dilihatin anak kecil. Dan pada akhirnya Ren pasrah, lalu ia kepikiran sesuatu yang tidak akan melanggar hukum wabi-sabi, yaitu dengan memborgolkan tangan mereka agar tetap terhubung meskipun tidak secara fisik. Bro kita langsung histeris. Singkat cerita, mereka sedang berada di sebuah kafe. Ren terlihat sedang ngambek pada bro kita karena bahkan saling memborgol tangan saja tidak mau, padahal itu tidak melanggar hukum wabi-sabi. Demi mencairkan suasana, bro kita mencoba menenangkan Ren. Ia memberinya sebuah kue yang langsung dilahap oleh Ren. Tapi saat makan, cewek itu terlihat sangat cantik. Alamak, Mai. Kemudian Ren memanggil Seiichi karena ia ingin menyuapi bro kita. Tapi bro kita beralasan kalau dirinya tidak suka dengan makanan manis. Ren pun mengerti, tapi ia mempertanyakan kenapa bro kita mengajaknya ke kafe itu. Lalu Seiichi membenarkan kalau Ren lah yang mengajak mereka ke kafe. Karena itu Ren langsung terdiam. Tapi kemudian ia mendapatkan ide kalau ia tidak menyuapi Seiichi, maka Seiichi lah yang harus menyuapinya. Bro kita yang tidak punya pilihan lain akhirnya setuju. Tapi begitu mengarahkan makanan ke mulut Ren, pemandangan itu bukan seperti sepasang kekasih, melainkan seperti sedang menyuapi hewan peliharaan. Lalu Ren langsung menyadari hal itu lewat pantulan cermin. Ia merasa jijik dengan pemandangan itu karena tidak sesuai ekspektasinya.
Sebenarnya ini adalah rencana bro kita untuk membuat Ren sadar kalau hubungan mereka hanyalah sebatas teman dan menganggap Ren hanya budak cinta. Tapi bro kita sebenarnya keliru. Ren bukanlah budak cinta karena ia memandang Seiichi sebagai cowok green flag, dan karena kesalahpahaman itu Ren merasa harus memimpin. Dan bagi cewek yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, membuat api jiwanya berkobar untuk tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Kemudian giliran Ren yang menggoda. Ia mau mencoba minumannya Seiichi. Bro kita langsung terkejut. Ia beralasan untuk memesan minuman yang baru saja. Tapi Ren bilang kalau berbagai makanan atau minuman itu dilakukan juga oleh sesama teman. Dan akhirnya perkataan itu berbalik arah kepada bro kita. Mau tidak mau Seiichi menyerahkan minumannya. Ren lalu memoto momen tersebut dan bilang kalau ia mau share foto tersebut ke grupnya dan menyebutkan ia sedang mencoba kopi teman laki-lakinya. Tapi terlihat Ren ragu-ragu untuk meminum kopi tersebut. Ternyata Ren sebenarnya tidak suka minum minuman yang pahit. Setelah berusaha beberapa kali, akhirnya Ren menyerah dan merasa malu karena dirinya yang sudah 24 tahun masih tidak bisa untuk minum secangkir kopi pun. Tapi bro kita tidak mentertawakannya dan bilang kalau itulah sisi imut dari Ren. Ren yang mendengar itu langsung tersipu. Singkatnya Ren meminum macchiato dan suasana hati Ren menjadi baik kembali. Tapi tiba-tiba Ren bilang kalau dirinya yang tidak suka pahit dan Seiichi yang tidak suka manis menganggap kalau hubungan mereka buat jadi kekasih selangkah lebih maju. Karena saat itu Seiichi bilang kalau mengetahui satu sama lain artinya hubungan mereka semakin dekat. Bro kita mencoba beralasan kalau ia tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi Ren diam-diam menyimpan rekaman suaranya. Bro kita akhirnya tersadar kalau di depannya bukanlah wanita yang seperti kucing, melainkan hewan buas yang menatap mangsanya dengan penuh nafsu. Keesokan harinya, bro kita diberitahu oleh rekannya kalau misi Seiichi masih lama, sekitar 3 bulanan lagi. Dan mau tidak mau bro kita pasrah dengan nasibnya. Singkatnya, saat bro kita berjalan sendirian sambil memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Ren sudah berada di belakangnya menggunakan mobil polisi. Bro kita seketika kaget, tapi Ren hanya bilang kalau ia sedang berpatroli sambil sedikit menggoda Seiichi dan bilang kalau cintalah yang mempertemukan mereka. Tapi bro kita membenarkan kalau itu cuma takdir saja dan ia ingin pergi. Tapi Ren memberikan tumpangan pada bro kita dengan nada memaksa. Singkatnya bro kita berada di dalam mobil polisi sambil berpikir kemana Ren akan membawanya. Kemudian Ren bertanya soal hubungan mereka yang hanya just friend dan mereka harus saling kenal dulu. Ia mempertanyakan padahal sudah lumayan saling kenal. Jadi Ren bertanya kapan mereka akan mulai berpacaran. Bro kita akhirnya mengerti kenapa Ren membawanya. Dan juga ia tersadar kalau Ren menginginkan kepastian. Tapi keputusannya nanti akan menentukan soal hidup dan matinya. Ren kemudian berbicara lagi kalau ia suka dengan hubungan mereka dan mengungkapkan kalau pria itu romantis dan sudah mulai paham banyak hal tentang hubungan. Ternyata yang diinginkan Ren adalah hubungan yang stabil daripada sekedar nafsu. Setelah cukup berpikir, bro kita akhirnya mendapatkan ide untuk menghindari pertanyaan itu. Bro kita mengatakan kalau hari ini terlalu cepat, jadinya ia menyarankan untuk menunggu 6 bulan lagi. Lamonyo. Sontaklah Ren yang mendengar itu ekspresinya langsung menggelap. Bro kita langsung meneruskan kalau mereka harus mempersiapkannya terlebih dahulu karena itu momen penting. Ren langsung sedikit melunak mendengar itu. Dan juga Seiichi bilang kalau 6 bulan tidak mau. Bagaimana kalau 3 bulan saja? Ren termenung memikirkan hal itu. Tapi kemudian mereka sudah sampai di suatu tempat. Ternyata Ren membawa mereka ke atas bukit yang langsung mengarah ke kota. Mereka berdua menikmati pemandangan itu. Ren bilang kalau ia melihat Seiichi terlihat capek, makanya ia membawanya ke tempat itu karena ia akan melakukan apapun untuk Seiichi. Bro kita yang mendengar itu langsung berdebar. Ia tersadar hampir terpedaya oleh pesona cewek tersebut. Tapi saat Seiichi ingin membicarakan soal yang tadi, Ren langsung mengabaikannya dan sedikit meledek bro kita dengan berkata susah diatur. Kemudian Ren mengajak bro kita lagi untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah Love Hotel.
Alamak, singkatnya Ren keluar setelah mandi. Ia duduk di sebelah Seichi. Seichi sedikit menjaga jarak karena baru kali ini dalam hidupnya ia melihat targetnya sebagai lawan jenis, dan itu sangatlah berbahaya bagi insting penipunya. Bro kita kemudian bertanya kenapa mereka pergi ke tempat ini, padahal mereka sudah membicarakan waktu persiapan selama 3 bulan. Tapi perkataannya langsung dipotong. Ren bilang kalau dirinya tidak bilang oke dengan kesepakatan itu. Mendengar itu bro kita langsung tersadar kalau dirinya terjebak dalam kata-katanya sendiri. Tiba-tiba Ren berbisik menggoda di telinga Seichi yang membuat bro kita menegak. Lalu Ren melepaskan handuknya dan memperlihatkan tubuhnya yang aduhai sempurnanya. Ren mengambil tangan Seichi lalu mendaratkan tangan itu di pudingnya. Ah elah, bro kita yang tidak bisa menahan diri lagi langsung menjatuhkan tubuh Ren. Ren terlihat pasrah dan bilang kalau ini pengalaman pertamanya. Dan karena perkataan itu bro kita langsung tersadar dan terkejut karena ia hampir melakukan tindakan yang melewati batas. Ia kemudian harus lebih waspada lagi karena meskipun Ren tidak punya pengalaman, tapi wanita itu cukup berbahaya. Bro kita langsung membelakanginya. Ia bilang tidak mau membuat Ren menyesal nantinya. Apalagi Ren selalu menutupi sebagian tubuhnya meskipun ia yang memintanya. Bro kita tahu kalau Ren juga takut. Tapi tiba-tiba Ren langsung menerjang bro kita dengan ekspresi kesal, lalu menunjukkan semuanya. Alamak, karena dari tadi Seichi hanya yapping mulu. Dan ia tahu kalau bro kita cuma alasan doang, lalu menyuruhnya untuk melakukannya sekarang. Tapi ekspresi Ren langsung berubah menjadi senyum menggoda. Ia menduga kalau Seichi masih dautai karena dari tadi terus beralasan. Mendengar itu bro kita langsung memberanikan diri dan wajah mereka saling berhadap-hadapan. Awalnya Ren senang, tapi bro kita memberitahu jika melakukan ini tanpa ada hubungan apapun itu disebutnya sevure. Ren yang mendengar itu langsung terkejut dan malu sambil berlari keluar, meninggalkan hotel dan Seichi. Singkat cerita, di kantor polisi, Ren diinterogasi oleh rekannya bernama Tabasa karena ia terlihat pergi ke Love Hotel. Ren jujur tidak melakukan apapun walaupun awalnya iya, karena mereka ingin menghargai setiap prosesnya. Tabasa yang mendengar itu langsung terkejut dan mengira kalau Ren punya pacar. Tapi Ren bilang hanya just friend doang. Tabasa tidak mengira kalau Ren yang dari kecil tidak tertarik pada laki-laki akhirnya menyukai seseorang, dan itu membuatnya bahagia. Dan ia pun memaafkan soal permasalahan tadi. Kemudian Tabasa menanyakan detail soal cowok yang disukai Ren. Tapi Ren bilang foto gak ada, pekerjaan gak tahu, alamat rumah gak tahu di mana, bahkan nomor telepon pun gak punya. Tabasa yang mendengar itu langsung merasa curiga pada Seichi. Yang Ren tahu soal Seichi cuma ia tidak suka makanan manis. Setelah mendengar semua itu, Tabasa merasa kalau cowok yang disukai Ren itu sangat mencurigakan dan menganggap kalau Ren sedang ditipu. Gak salah sih. Tapi Ren menyangkal semua itu karena ia sudah sangat mencintai Seichi. Tabasa merasa ia harus membongkar siapa Seichi itu sebenarnya. Singkatnya, Tabasa diam-diam sedang mengawasi Ren dan Seichi yang sehabis berkencan dan mereka hendak berpisah. Ia menilai penampilan Seichi tapi merasa aneh karena jam 7 sudah mau pulang sehabis kencan, dan itu sangat mencurigakan bagi dirinya. Setelah Seichi berpisah dengan Ren, Tabasa diam-diam mengikuti bro kita. Tapi selama ia mengikuti Seichi, ia tidak menemukan hal yang aneh. Malahan terlihat Seichi yang mengelus kucing dan bahkan menolong nenek-nenek. Tapi ketika Seichi masuk ke sebuah gang sepi, Tabasa langsung kehilangan jejak bro kita. Tapi tiba-tiba ia diganggu oleh 2 orang asing. Tabasa mengaku ia sebagai polisi, tapi kedua orang itu tidak percaya dan mulai menggodanya. Tapi tiba-tiba bro kita muncul dan langsung memerintah orang-orang itu agar menjauh dari Tabasa. Karena ketakutan, kedua orang itu langsung pergi. Tabasa yang baru saja diselamatkan oleh Seichi merasa tersentuh dan malu karena ia begitu lalai. Tapi bro kita menjawab, meskipun Tabasa seorang polisi, tapi ia juga seorang wanita, jadi harus tetap berhati-hati. Tabasa tersentuh oleh ucapan itu. Sebelum mereka berpisah, Tabasa meminta identitasnya.
Tanpa curiga, bro kita langsung menyerahkan kartu namanya dan mereka pun berpisah. Setelah Tabasa pergi, kedua orang tadi kembali dan meminta maaf soal tadi. Bro kita memarahi keduanya karena orang-orang itu ternyata adalah bawahan Seiichi. Dan jika tadi sampai mereka ketahuan identitas aslinya oleh polisi tersebut, itu akan berakibat buruk. Lalu rekan Seiichi datang dan akan menangani kedua orang itu. Dan ternyata kartu identitas tadi dibuat oleh rekannya, dan semua ini adalah rencana dari Seiichi agar menghindari kecurigaan. Di sisi lain, Tabasa tersadar sesuatu. Bagaimana Seiichi tahu dirinya seorang polisi padahal ia tidak mengatakannya pada bro kita, dan itu membuat curigaannya semakin bertambah. Singkat cerita, bro kita sedang bersantai di apartemen barunya karena itu adalah tempat yang disiapkan oleh bosnya dan juga tempatnya untuk beristirahat. Tapi momen tenang itu terganggu oleh Ren yang tiba-tiba datang. Ren menjelaskan kalau ia tahu alamat bro kita dari Takasa yang tidak sengaja membicarakan soal pertemuan mereka, lalu identitas bro kita ketahuan oleh Ren. Bro kita bingung harus membiarkan Ren masuk atau tidak. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, karena demi menghindari kecurigaan, ia membiarkan Ren masuk ke dalam apartemennya. Lagi pula bro kita tidak punya barang yang mencurigakan di apartemen tersebut. Singkatnya mereka mengobrol bersama dan Ren sedang minum kopi yang dikasih gula. Ia tersipu karena Ren memberinya minuman manis. Tapi ia menyadari kalau bro kita tidak minum juga. Makanya ia mengeluarkan sebuah gelas couple yang imutnya. Dan terpaksa bro kita mengambil gelas itu walaupun merasa tidak nyaman. Tapi ternyata Ren tidak hanya membawa gelas itu, tapi juga barang-barang lainnya. Kayak mau pindah aja banyak amat, oi. Tapi Ren bilang ia tidak berniat tinggal bersama, cuma mau menginap saja. Walaupun sepertinya ia mengharapkan sesuatu yang Ren izin pergi ke dapur untuk membuat makanan yang akan membuat Seiichi jatuh cinta pada masakannya. Tapi makanan apaan itu woi? Ren bilang kalau ia baru pertama kali nyoba. Dan bro kita kelihatan agak was-was. Tapi saat melihat wajah Ren yang begitu bahagia, Seiichi tidak mau mengganggu suasana hatinya. Jadinya ia memakan makanan itu. Setelah makan, tiba-tiba Seiichi terflashback pada kenangannya dengan ayahnya yang sama-sama tidak bisa memasak. Bro kita akhirnya terbangun dari pingsannya. Ren merasa lega karena akhirnya Seiichi terbangun. Ia meminta maaf karena makanannya membuat Seiichi jadi pingsan. Dan ia merasa gagal bahkan sebelum menjadi pacarnya. Jadinya ia mau pulang karena sudah merepotkan Seiichi. Bro kita seharusnya senang mengetahui Ren akan pergi. Tapi ia merasa sesuatu yang menggerakkan hatinya. Ia lalu menghentikan Ren dan bilang kalau ia ingin makan bersamanya. Singkatnya mereka berdua masak bersama. Dan bro kita terlihat cukup ahli dalam memasak. Ren bilang kalau saat bro kita pingsan ia menyebut-nyebut nama ayahnya. Bro kita bilang kalau tumis gosong tadi mirip seperti buatan almarhum ayahnya. Seiichi bercerita kalau dulu ia hidup bersama ayahnya walaupun sering berbeda pendapat, tapi mereka cukup akrab dan sering bercanda. Dan itu adalah kenangan yang sangat membahagiakan bagi dirinya. Tapi karena Ren terlalu fokus mendengarkan cerita itu, masakannya tiba-tiba terbakar dan ia mulai panik. Bro kita dengan sigap menenangkannya dan memadamkan api tersebut. Tapi mereka terlalu dekat dan itu membuat suasana di antara mereka berdua menjadi canggung. Singkatnya setelah makan, Ren terlihat malu-malu, tapi bro kita mendapatkan telepon dari seseorang. Saat Seiichi sedang teleponan, Ren terlihat ragu-ragu dan ia bilang ingin pulang. Tapi sebelum pulang ia tiba-tiba mencium bro kita dan bilang kalau ia memaklumi semuanya malam ini. Setelah itu Ren pergi. Sesudah Ren pergi, Seiichi berbicara kembali dengan orang yang ditelepon. Ternyata orang yang ditelepon itu adalah rekannya dan memberitahu kalau ia menemukan sesuatu yang berkaitan dengan meninggalnya ayah Seiichi. Di sisi lain Ren tidak percaya dengan apa yang ia lakukan karena sudah mencium bro kita. Dan itu adalah ciuman pertamanya dan membuatnya berdebar-debar.
Tapi ia senang karena tidak menemukan hal mencurigakan di rumah Seiichi. Tidak seperti yang Takasa bicarakan. Tapi ia mulai menyadari kalau di rumah Seiichi tidak ada apa-apa, bahkan foto keluarganya. Kita flashback dulu sebentar. Saat ayahnya Seiichi meninggal, semua orang berduka. Tapi Seiichi tidak sengaja mendengar dua orang membicarakan soal ayahnya yang bangkrut karena ditipu. Dan itu membuat ekonomi keluarganya menurun sampai-sampai ayahnya harus bekerja di perusahaan gelap. Tapi tiba-tiba bro kita tersadar dari lamunannya oleh Ren karena melihat Seiichi dari tadi melamun. Dan semenjak momen ciuman itu, sikap Ren menjadi lebih kalem dan tidak penuh curiga. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu membuat bro kita mulai merasa nyaman dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Mereka berkencan seperti biasanya, tapi bro kita menyadari kalau Ren selalu memakai seragamnya, bahkan ketika tidak bertugas. Ren bilang kalau ia tidak punya baju lain buat jalan-jalan selama ini. Bro kita lalu kepikiran sesuatu dan mengajak Ren untuk membeli pakaian. Ren terlihat ketakutan karena ia takut ditangkap karena masuk ke toko itu. Alasan macam apa itu? Tapi Seiichi menariknya masuk. Ren langsung dibawa oleh penjaga toko untuk membantunya memilihkan pakaian. Bro kita tertawa dengan sikap Ren yang seperti itu dan ia menyadari kalau dirinya terlalu menikmati momen tersebut. Setelah menunggu, Ren akhirnya keluar dari ruangan ganti, memakai baju yang alamak cantiknya. Singkatnya, setelah dari toko pakaian, baju itu dibelikan oleh bro kita dan itu membuat Ren sangat senang. Tapi Ren tiba-tiba ingin menanyakan sesuatu. Tapi saat Seiichi berbalik, ia tidak jadi untuk menanyakannya. Sebenarnya Ren ingin mengetahui pekerjaan asli Seiichi dan ingin lebih mengenalnya. Tapi ia merasa jika mengetahuinya, itu akan membuat dirinya menyesal. Jadinya ia mengakhiri kencan mereka dan bilang kalau jalan-jalan mereka sangat menyenangkan. Tapi saat pergi, bro kita sebenarnya mengetahui ada yang aneh dengan sikap Ren karena ia tidak bersikap seperti biasanya. Tapi Seiichi mengabaikan soal itu untuk sekarang karena malam ini ia akan membalas dendam pada wanita yang telah menipu ayahnya. Bro kita berpura-pura mengembalikan sapu tangan wanita itu yang terjatuh. Tapi wanita itu bilang kalau sapu tangan itu bukan miliknya. Bro kita kemudian bilang kalau ia mengira benda itu milik wanita tersebut karena ia terlihat sangat cantik dan mulai merayunya. Mendengar itu, wanita itu mulai luluh lalu ingin bermain dengan bro kita sebentar. Di sisi lain, Ren memakai pakaian yang dibelikan oleh Seiichi tadi dan ia sangat senang. Tapi ia merasa kalau selama ini bau Seiichi seperti seorang kriminal. Jadi 10 tahun yang lalu ada seorang perempuan yang mengaku sebagai konsultan manajemen investasi pada ayah Seiichi. Awalnya ayah Seiichi tidak terlalu tertarik, tapi dengan kata-kata tipu daya wanita itu, ayahnya berakhir masuk dalam jebakannya. Kembali lagi ke masa sekarang, bro kita dengan wanita itu sehabis sekui. Wanita itu melakukan trik yang sama untuk menipu bro kita dan mengira kalau semuanya berada dalam kendalinya. Tapi yang tidak diketahui wanita itu adalah bro kita diam-diam merencanakan sesuatu, lalu mengajaknya sekui kembali. Keesokan harinya wanita itu terbangun dan menyadari kalau Seiichi sudah pergi. Tapi ia merasa senang karena uang sudah ditransfer oleh Seiichi ke rekeningnya. Dan itu mengingatkannya kembali pada ayah Seiichi yang dulu pernah ia tipu juga karena sama-sama mudah ditipu. Tapi momen bahagia itu tidaklah bertahan lama. Bosnya menghubunginya dan memberitahu kalau dirinya sudah ditangkap dikarenakan informasi organisasi bocor akibat uang yang masuk ke rekening pribadi wanita itu. Dan akhirnya wanita itu tersadar kalau saat dirinya tertidur, Seiichi diam-diam mengecek barang-barangnya dan menyadari kalau dirinya sudah dijebak. Di sisi lain, bosnya Seiichi berterima kasih karena sudah menipu organisasi saingan mereka. Tapi bro kita bilang kalau ia melakukan ini tidak memikirkan dampak yang akan terjadi di masa depan. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan pribadinya. Balik lagi ke wanita tadi, ia ditemukan oleh Takasa dan Ren dan ia seperti seorang gelandang.
Keesokan harinya, Ren dan Seichi berkencan lagi. Dan sekarang Ren memakai baju yang dibelikan oleh Seichi. Alamak, Mai ini mah. Mereka berdua istirahat di bangku taman. Bro kita sedikit melamun memikirkan apakah ia harus berpisah dengan Ren karena ini hari terakhirnya. Tapi tiba-tiba Ren menjodorkan makanan. Alamak, kayak mau membunuh aja. Ternyata Ren membawa bekal makanan yang sudah ia siapkan sendiri dan mulai menggoda Seichi. Bro kita mencoba makanan itu dan ternyata sangat enak karena Ren sudah berusaha untuk membuat bento itu. Tapi tiba-tiba Ren bertanya pertanyaan yang dulu, apakah Seichi benar-benar jatuh cinta pada dirinya? Karena dari tadi bro kita selalu mengalihkan pembicaraan, padahal mereka sudah pernah berciuman. Tapi bro kita beralasan kalau ciuman juga belum bisa disebut pacaran, dan itu membuat mood Ren berubah kembali. Dan ia malah meminta jawaban yang akan Ren berikan setelah 3 bulan. Seichi kemudian bercerita kalau dulu ia tidak terlalu mengerti soal wanita. Tapi saat bertemu dengan Ren, ia merasakan perasaan yang berbeda setiap kali bersamanya. Dan mungkin itu perasaan suka. Seichi tiba-tiba menyadari kalau ia salah bicara. Harusnya ia mengatakan perpisahan, tapi malah mencurahkan isi hatinya. Ren meminta bro kita untuk melanjutkan ucapannya. Tapi tiba-tiba seseorang lewat dengan pakaian yang begitu familiar dan ia mengejar orang tersebut. Mundur dulu sebentar. Jadi setelah Takasa dan Ren menangkap wanita penipu itu, mereka menyadari kalau wanita itu ditipu oleh seorang pria dengan nama samaran dan dulu pernah menipu orang yang mirip sekali dengan Seichi. Takasa curiga kalau Seichi lah yang menipu wanita tersebut dan mempertanyakan soal perasaan Seichi pada Ren. Itu benar atau tidak? Makanya sekarang Ren harus memastikannya. Singkatnya Seichi kembali, tapi saat ia hendak duduk, bro kita melihat kalau Ren sedang memandang foto ayahnya. Lalu Ren memberitahu kalau ia sebenarnya mencium bau kriminal dari bro kita dan bertanya siapa Seichi itu sebenarnya. Seichi Sagino, tapi ia tahu itu nama palsu. Dan tadi bro kita langsung bereaksi ketika melihat seseorang yang ia cari. Bro kita mencoba mengelak, tapi Ren bilang kalau Seichi selalu mengelak dan memberitahu kalau orang itu ada di sini. Bro kita awalnya terkejut karena wanita itu bisa ada di sini, tapi ia menyadari sesuatu kalau wanita itu adalah Takasa. Takasa yang ketahuan mencoba beralasan kalau ia sedang cosplay sebagai wanita penipu. Bro kita berbohong kalau saat melihat Takasa ia ingin memberitahu Ren, tapi tidak jadi karena kehilangan jejaknya. Dan sebenarnya Ren juga sudah tahu dari awal kalau itu Takasa. Takasa yang tidak ingin mengganggu mereka, lalu ia pergi. Bro kita bilang kalau ia sedikit terluka karena Ren mencurigainya sebagai kriminal. Ren yang merasa bersalah mencoba memujuk Seichi karena Ren tadi benar-benar yakin kalau Seichi adalah seorang kriminal. Bro kita tidak mempermasalahkannya, tapi saat ingin mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba terhenti dan menyadari kalau dirinya takut berpisah dengan Ren. Ren tiba-tiba bercerita kalau dirinya tidak punya banyak hal menyenangkan, tapi ketika bertemu dengan Seichi, hidupnya merasa berubah. Bahkan ia memikirkan masa depan di mana mereka menikah dan punya 2 orang anak. Ia merasa tidak layak sebagai polisi karena dirinya yang jatuh cinta duluan dan bilang kalau Seichi bilang ia tidak berbohong, dirinya tidak akan meneruskan masalah ini lagi. Dan disitulah bro kita akhirnya tersadar kalau Ren selama ini sudah tahu siapa dirinya sebenarnya, hanya saja tidak punya bukti. Bro kita dengan berat hati hendak pergi, tapi langkahnya terhenti setelah mendengar tangisan dari Ren dan menyadari kalau dirinya juga menyukai Ren karena baru kali ini ia merasakan perasaan tulus dari orang lain. Dan ia tidak mau melihat wanita itu menangis karena dirinya. Jadinya ia berbalik dan bilang kalau ia adalah seorang penipu. Lalu Ren dengan berat hati juga bilang akan menangkapnya. Singkatnya bro kita ditahan. Lalu Takasa mengunjunginya karena ia ingin bicara sedikit dengan Seichi. Takasa bilang kalau semenjak kejadian itu Ren menjadi murung dan itu semua salah Seichi. Bro kita bilang kalau ia tidak akan meminta maaf. Sontaklah Takasa langsung marah. Tapi ia menyadari kalau meminta maaf juga tidak ada gunanya karena itu tidak akan mengubah apapun. Terlebih lagi itu keluar dari perkataan seorang penipu.
Ia bertanya kenapa Seiichi menyerahkan diri. Seiichi hanya bilang kalau ia sudah lelah berbohong. Tapi saat ditanya alasannya, Seiichi tidak menjawabnya dan hanya bilang tidak ada alasan khusus. Tapi Takasa bertanya lagi, apakah selama Seiichi bersama Ren, Bro kita memandangnya sebagai wanita atau ada perasaan yang mulai tumbuh. Tapi Bro kita menjawab semua itu dengan bilang kalau kedekatan antara polisi dan penipu mana mungkin jadi perasaan cinta. Dan setelah itu Takasa langsung pergi meninggalkannya. Beberapa tahun kemudian Bro kita akhirnya bebas dari masa tahanannya. Dan ia sekarang bekerja menjadi kasir minimarket. Saat berjalan pulang di malam musim dingin, Bro kita tiba-tiba dicegat oleh seorang wanita. Dan tidak salah lagi, wanita itu adalah Ren. Dan ia sangat merindukan Bro kita. Bro kita kaget dan bertanya kenapa. Tapi Ren bilang kalau sebenarnya saat Seiichi bebas ia mau menjemputnya, tapi ia disibukkan dengan kriminal waktu itu. Dan kedatangannya sekarang ia ingin meminta pertanggungjawaban Seiichi dan tidak akan melepaskan kriminalnya lagi. Tapi Bro kita bilang kalau ia sekarang bukanlah kriminal lagi. Dan itulah mengapa Ren menjadi kesusahan mencarinya. Dan saat mengetahui Bro kita, ia malah terus mengawasinya, bukannya mendekati Bro kita. Karena ia malu dikarenakan sudah lama tidak bertemu. Dan juga ia tidak bisa menerima perpisahan mereka. Sebenarnya Ren sudah mendengar ucapan Seiichi dari Takasa waktu itu. Soal polisi dan penipu tidak mungkin jadi perasaan cinta. Karena itu, ia bertanya sekarang, bagaimana kalau mereka menjalani hubungan cinta kali ini? Dan Seiichi akhirnya menyadari kalau hubungan dia dan Ren belum berakhir. Lalu momen tersebut ditutup dengan mereka berciuman di bawah langit malam yang indah. Terkadang cinta hadir bukan dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran yang lahir di tengah kebohongan. Seiichi, seorang penipu ulung yang terbiasa menyembunyikan jati dirinya, akhirnya belajar bahwa ada satu hal yang tak bisa ia tipu, yaitu perasaannya sendiri. Dan Ren, seorang polisi yang seumur hidup mengandalkan insting untuk mencium bau kejahatan, justru menemukan sesuatu yang lebih jujur dari sekedar fakta, yaitu hatinya sendiri. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati kadang tumbuh di tempat yang paling tidak masuk akal, di antara topeng dan lencana, di antara kebohongan dan keadilan. Namun pada akhirnya yang bertahan bukanlah peran yang mereka mainkan, melainkan ketulusan yang perlahan terungkap di baliknya. Karena sejatinya seberapapun pandai seorang menipu dunia, ia tak akan pernah bisa menipu satu hal, yaitu rasa rindu yang membawanya kembali. Oke, manga ini tamat sampai sini. Kalau kalian punya request manga yang mau admin ceritakan, tulis aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe.